Oke, baik Bapak, selamat pagi. Perkenalkan saya Monica. Di sini saya yang menjaga poli pada pagi hari ini dan saya akan melakukan pengukuran JVP, yaitu pengukuran dari vena jugularis dari leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia loh. Oke, baik. Sebelum itu, nanti saya akan melakukan cuci tangan secara langkah terlebih dahulu ya Pak. Dan Bapak silakan berbaring di ranjang pemeriksaan, serta saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Siap, udah. Oke, baik Bapak, setelah saya melakukan cuci tangan secara 6 langkah, lalu kemudian saya akan memastikan bahwa posisi Bapak ini rileks ya Pak. Lalu kemudian kepalanya sedikit terangkat karena dengan adanya bantal dan sehingga otot sternocleidomastoidnya dalam keadaan rileks ya Pak. Di sini, permisi ya Pak, bajunya saya buka sedikit boleh? Boleh. Oke, sudah. Lalu kemudian saya akan memastikan untuk menaikkan ujung tempat tidur setinggi 45 derajat dan menyesuaikan sehingga pulsasi vena dari vena jugularis ini tampak jelas ya Pak di sini. Lalu kemudian Bapak boleh memalingkan kepala sehingga menghadap arah yang berlawanan dari arah yang akan saya periksa. Jadi Bapak boleh menghadap ke sebelah kiri. Nih. Nah. Oke, di sini ya Pak vena dari jugularisnya. Lalu kemudian dengan menggunakan lampu senter dari arah miring, saya akan melihat bayangan atau shadow dari vena jugularis tersebut dan mengidentifikasi pulsasi vena jugularis interna. Apabila tidak dapat ditemukan pulsasi vena jugularis internanya, dapat mencari pulsasi dari vena jugularis eksterna ya Pak. Oke, baik, sebentar saya identifikasi terlebih dahulu ya Pak. Lalu kemudian setelah menentukan titik tertinggi di mana pulsasi vena jugularis interna atau eksterna dapat terlihat, maka dengan memakai sudut sternum atau manubrium sebagai tempat untuk mengukur tinggi pulsasi vena, titik ini kurang lebih 4-5 cm di atas pusat dari atrium kanan. Lalu kemudian saya akan mengambil penggarisnya terlebih dahulu ya Pak. Di sini saya menggunakan dua penggaris, dan dimana penggaris pertama itu diletakkan secara tegak atau vertikal, di mana salah satu ujungnya menempel pada manubrium. Di sini ya manubriumnya. Lalu kemudian yang penggaris kedua ini diletakkan mendatar atau horizontal, di mana ujung yang satu tepat di titik pulsasi dari vena tersebut, sementara ujung yang lainnya ditempelkan pada penggaris yang pertama ini. Jadi saya akan mencari terlebih dahulu pulsasinya tadi dan meletakkan penggaris kedua ini pada penggaris pertama. Saya akan meletakkan penggaris yang pertama ini pada manubriumnya, lalu kemudian penggaris keduanya saya akan gunakan untuk mengukur dari pulsasi tertinggi vena jugularis di sini. Sehingga didapatkan hasil 3,5. Oke, baik, untuk tadi hasilnya yaitu 3,5, yang dimana nanti ditambah dengan 5 cm sehingga dihasilkan 8,5. Untuk range normalnya yaitu 7-9, jadi masih dalam batas normal. Sehingga kemudian saya akan melakukan cuci tangan secara 6 langkah terlebih dahulu dan menyimpan kembali alat yang sudah saya gunakan. Bapak diperbolehkan untuk pulang ya Pak, terima kasih. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Uda Monica. Di sini saya yang menjaga poli pada pagi hari ini dan saya yang akan melakukan pemeriksaan varis test terhadap Bapak, yaitu nanti saya akan melihat vena-vena
darah kaki Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Oke, baik. Untuk sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan secara langkah terlebih dahulu ya Pak, dan Bapak silakan bersiap untuk melakukan pemeriksaan. Siap. Oke, baik Bapak, setelah saya melakukan cuci tangan secara 6 langkah dan kemudian Bapak sudah mengangkat sedikit celananya untuk melihat atau menginspeksi daerah tungkai bawahnya ya Pak. Jadi selanjutnya saya akan mulai melakukan inspeksi atau melihat tungkai bawah di bawah penyinaran yang cukup dari arah belakang pasien dengan posisi tungkainya abduksi dan indorotasi. Nah, di sini saya akan lihat lebih dahulu ya Pak, ini kakinya agak membuka sedikit Pak. Oke, baik. Lalu kemudian saya akan melihat apakah ada tanda-tanda kronisitas dan kelainan kulit seperti dermatitis statis, edema, ataupun ada perdarahan serta adanya ulkus atau tidak. Oke, untuk setelah saya lihat hasilnya normal ya Pak. Lalu kemudian saya akan memperhatikan juga vena yang mengalami varises tungkai bawah, apakah vena superficial utama atau cabangnya. Sedangkan di sini tidak terlihat ya Pak. Jadi tidak ada varises, lalu kemudian tidak tampak vena yang melebar atau berkelok-kelok serta tidak tampak berwarna kebiruan. Selanjutnya saya akan mulai melakukan palpasi dan perkusi. Di sini saya akan melakukan palpasi dengan meraba daerah vena yang berkelok-kelok dan kemudian melakukan perkusi di vena bagian distal atau meraba vena di bagian proksimal apakah teraba seperti ada aliran atau gelombang-gelombang. Seperti ini ya Pak. Saya akan mulai mempalpasi dan memperkusinya. Saya akan melakukan pada sisi kontralateralnya. Sekali lagi ya Pak. Oke, baik. Oke, baik. Untuk kemudian saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu tes Trendelenburg yang dimana nanti pasien ini berbaring dengan rileks dan kemudian mengelevasi tungkainya 90 derajat selama 10 menit untuk mengosongkan venanya. Jadi Bapak kemudian silakan mengangkat tungkainya ya Pak selama 10 menit 90 derajat ya Pak, lurus kakinya. Dua-duanya aja Pak. Oke, selama 10 menit. Lalu kemudian setelah 10 menit saya akan mengikat atau mengoklusi vena vena magna pada paha bagian atas dengan kompresi manual seperti tourniquet, tetapi pada saat ini saya menggunakan mitella. Lalu kemudian saya akan mengikatnya dengan tekanan yang cukup kuat untuk menekan vena superficial namun tidak menekan vena yang bagian dalam. Saya akan mulai mengikatnya ya Pak. Dan menunggu selama 10 menit ya Pak. Oke, baik Bapak, setelah menunggu selama 10 menit kemudian Bapak posisi berdiri ini selama 20 detik ya Pak. Saya sudah mulai menghitungnya dan kemudian saya akan melepaskan kompresinya ketika sudah detik ke-20. Oke, baik, saya akan mulai melepaskan kompresinya ya Pak, dan saya akan melihat pengisian dari venanya. Normalnya vena superficial terisi dari bawah atau distal dan memakan waktu sekitar 35 detik. Oke, baik, normal ya Pak. Kemudian saya akan melakukan pada sisi kontralateralnya setelah menunggu selama 10 menit dan berdiri selama 20 detik. Kemudian saya akan mulai melepaskan pengikatnya atau melepas oklusi dari venanya ketika detik ke-20. Oke, saya akan mulai melepasnya ya Pak, dan saya akan melihat aliran dari venanya, yang dimana pengisian venanya ini umumnya normalnya 35 detik ya Pak. Oke, baik, normal ya Pak. Oke, baik Bapak, untuk hasil dari tes Trendelenburg tadi, bila venanya itu terisi lambat dari proksimal ke distalnya, berarti itu katup komunikasinya baik atau normal. Tapi jika venanya itu terisi cepat, yaitu kurang dari
30 detik berarti terdapat insufisiensi katup komunikans atau ada masalah dalam katupnya ya Pak. Oke baik Bapak, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu manuver part test, yang dimana nanti Bapak silakan berdiri ya, posisinya berdiri. Lalu kemudian saya akan mengikat atau memasang ikatan elastik. Di sini saya menggunakan mitela dan saya akan mengikatnya di bawah lutut Bapak untuk membendung vena superficial. Oke baik, setelah saya ikat tepatnya di bawah dari lutut, kemudian Bapak silakan bergerak seperti berjingkat-jingkat sebanyak 10 kali agar otot-otot betisnya itu berkontraksi sehingga darah dipompa dari sinusoid vena otot dan vena sekitarnya. Silakan berjingkat-jingkat Pak selama 10 kali. Oke baik. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama pada sisi yang kontralateral. Saya akan mengamatinya setelah Bapak berjingkit-jingkit ya. Silakan berjingkit-jingkit selama 10 kali, Pak. Oke, baik. Oke baik Bapak, untuk interpretasi hasilnya bila vena entel tak distal dan ikatan kempis atau kosong berarti katup-katup vena profondas dan juga vena profundanya itu berfungsi dengan baik ya Pak dan tidak ada sumbatan. Sebaliknya bila vena superficialnya itu bertambah lebar berarti katup tersebut mengalami kegagalan atau terdapat sumbatan pada vena profundas. Sedangkan pada Bapak tadi itu semuanya normal ya Pak. Oke baik Bapak, untuk pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan Homan-Stein yang dimana pemeriksaan ini adalah untuk melihat DVT atau adanya di vein trombosis. Dimana kalau misalnya terjadi di vein trombosis ini maka ada keluhan nyeri ya Pak ketika saya mendorong kaki atau mendorong telapak kaki Bapak. Jadi kalau misalnya ada keluhan nyeri silakan bilang ya Pak. Oke, untuk selanjutnya ada memposisikan Bapak serilaks mungkin dengan terlentang, tungkainya itu ekstensi. Kemudian saya akan mendorsifleksikan dan menanyakan kepada Bapak apakah ada nyeri atau tidak. Saya akan mulai ya Pak. Apakah nyeri Pak? Saya akan melakukan pada sisi yang satunya juga atau kontralateral. Apakah nyeri Pak? Oke baik. Untuk hasilnya jika tidak ada nyeri maka normal ya Pak. Oke baik Bapak, untuk pemeriksaan dari varisesnya semuanya sudah dilakukan dan hasilnya semuanya masih dalam batas normal ya Pak. Jadi Bapak diperbolehkan untuk pulang. Terima kasih. Terima kasih dokter.